Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 22 Oktober 2022, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur 64 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9a yang berkata demikian. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah, sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Allah menembak. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau jelaskan terlebih dahulu tentang kisah Mazmur 64 secara keseluruhan adalah hukuman Allah bagi orang fasik. Bagi orang fasik tuh orang yang gimana? Orang yang tahu firman tapi tidak melakukannya. Orang yang tahu firman tapi tidak menghidupinya. Orang yang tahu firman tapi terus hidup di dalam kecurangan, hidup di dalam kejahatan. Itu kalau saudara baca dalam Mazmur 65 itu. Dan kemudian dalam tulisan Daud itu, Daud menunjukkan bagaimana Allah bisa mengalahkan musuh-musuh Daud yang punya rencana-rencana jahat terhadap Daud. Dan kita mau lihat ketika Allah menembaki musuh, apa yang terjadi. Poin 1. Waktu Allah menembak musuh di sini orang fasik, orang yang tahu firman tapi tidak melakukannya, itu dia menggunakan panah. Jadi tajam untuk menusuk, tidak mematikan kali ini, tapi musuh itu ditembaki dengan panah. Tujuan Allah yang pertama, supaya musuh itu sadar dan berbalik, tidak lagi menjadi fasik. Supaya orang yang fasik itu berbalik untuk melakukan kebenaran dengan panah yang Allah tembaki itu. Yang kedua, ketika Allah menembaki musuh, Allah akan membuat musuh itu terluka. Jadi kalau yang pertama dia menggunakan panah, terkadang panah itu mungkin terkenanya sedikit tanpa luka, itu supaya orang ini sadar dan berbalik kepada kebenaran, supaya orang fasik ini sadar. Tapi ketika dia tidak sadar, maka panah itu akan mengena dia. Allah menembaki dengan panah dan itu mengena, akan membuat orang fasik itu terluka. Kita lihat di dalam Mazmur 68 ayat yang ke-8b. Jika seseorang terluka, dia punya dua respon. Dia berhenti melakukan kejahatan, atau dia tidak berhenti, bahkan makin menjadi. Tapi yang ketiga, saudara tahu, ketika Allah menembaki musuh, ternyata bagian yang 9a, Allah akan membuat musuh itu tergelincir karena lidah mereka. Saya ulangi, musuh itu dibuat Allah tergelincir karena lidah mereka. Jadi Allah memakai perkataan musuh, perkataan orang fasik, dan dia menjadikan itu anak panah untuk membuat orang fasik itu tergelincir. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cara Allah menembaki orang fasik dalam 3 poin ini, sesungguhnya Allah punya satu tujuan, supaya orang fasik berhenti dari kefasikannya, supaya orang fasik hidup berbalik kepada jalan kebenaran, supaya orang fasik yang mendengar firman Tuhan, dia mau melakukannya, dia mau menghidupinya, supaya orang fasik tidak merancangkan rancangan yang jahat, tidak merancangkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah kepada orang lain. Di dalam firman ini Daud menunjukkan bahwa siapapun orang fasik yang merencanakan kejahatan terhadap Daud, Allah menembaki mereka dengan cara yang saya bahas dalam 3 poin ini. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya pagi ini, tidak peduli ada berapa banyak musuh yang mencoba memusuhi saudara dan saya.
Tidak peduli ada berapa banyak orang fasik yang mengatakan hal-hal negatif terhadap saudara dan saya. Tapi Tuhan berjanji, jika kita tetap hidup di dalam kebenaran seperti Daud, jika kita bawa orang-orang fasik itu kepada Tuhan, maka Allah akan bertindak untuk menembaki mereka dengan panahnya, menyentil mereka supaya mereka sadar, atau membuat mereka terluka supaya mereka berhenti melakukan kefasikan, atau Allah memakai ucapan-ucapan lidah mereka untuk membuat mereka tergelincir supaya segala rancangan kefasikan mereka tidak berhasil. Mari belajar dari firman pagi ini. Percayalah, waktu kita berlindung kepada Tuhan, maka segala rancangan orang fasik pasti akan gagal. Kenapa? Karena Allah akan menembaki mereka untuk membela kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam melihat Allah menembaki musuh kita. Amin.